Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ma ba'd. Kita dibuka halaman 97 ya. Babu salatil jumu'ati. Babu salatil jumu'ati. Udah kelihatan ya? Halaman berapa? 97 ya. Bab tentang sholat Jumat ya. Bab tentang sholat apa? Jumat. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Annahuma bahwasanya keduanya Ibnu Umar dan Abi Hurairah sami'a telah mendengar ya, keduanya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda ya, ala a'wadi mimbarihi, di atas podium mimbar ya beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di atas mimbar ya, memberikan nasihat kepada para sahabatnya, berada di atas apa? Di atas mimbarnya. Nah, mimbarnya Nabi itu 3 undakan ya. Jadi asal mimbar Nabi itu 3 undakan ya. Cuman di zamannya Khalifah Marwan ditambah 6 undakan. Itu mimbar Nabi. Makanya sekarang jadi tinggi ya mimbarnya. Kalau dulu di zaman Nabi, mimbar Rasulullah itu 3 undakan saja. Terus ditambah 3 undakan lagi di zaman Muawiyah ya, Khalifah Bani Muawiyah ya, Bani Umayyah ya. Tayyib. Nah, di atas mimbar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda ya. Beliau kemudian bersabda, la yantahiyanna aqwamun, la yantahiyanna, sungguh berhentilah, aqwamun, suatu kaum, an wada'ihim al-jumu'ati, an wada'ihim
dari meninggalkan mereka al-jumu'at, salat Jumat. Jadi Nabi memberikan peringatan keras ya. Kalimat layan tahiyanna itu sungguh-sungguh hendaklah berhenti ya. Suatu kaum jangan sampai meninggalkan sholat Jumat ya. Au la yakhtimanna, atau sungguh-sungguh Allah akan menutup ala qulubihim, atas hati mereka. Summa, kemudian layakununna, sungguh akan menjadi mereka minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Jadi hadis ini memberikan peringatan keras, hati-hati ya, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat ya. Berhenti ya kalian ya, jangan sembarangan meninggalkan sholat Jumat. Jadi perilaku-perilaku yang lalai meninggalkan sholat Jumat itu dihentikan ya. Kalau tidak, Allah akan menutup hati mereka ya, dan dicatat menjadi orang-orang yang lalai. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat ya. Orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu mendapatkan ancaman, hatinya akan ditutup dari pintu hidayah ya. Jadi siapapun yang meninggalkan sholat Jumat, hatinya mati ya, hatinya tertutup dan dicatat sebagai orang-orang yang lalai ya, atau dicatat sebagai orang-orang munafik ya, bagi orang-orang yang tadi ya punya kewajiban sholat apa? Jumat. Jadi yang wajib sholat Jumat itu laki-laki, balik, merdeka ya, sehat, tidak sakit, mukim, tidak safar ya, itu yang wajib. Adapun perempuan, anak kecil, musafir, orang yang sakit atau budak ya, itu tidak wajib Jumatan. Jadi yang wajib Jumatan tadi siapa? Satu apa? Laki-laki. Terus merdeka. 3 mukim. 4 sehat, alias tidak sakit parah gitu ya. Kalau hanya sekedar sakit flu, pilek ya tetap Jumatan, sakit ringan ya. Maksudnya sakit di situ adalah sakit parah ya, uzur syar'i ya. Dan tidak safar, karena kalau musafir dia tidak wajib Jumatan. Walaupun kalau dia Jumatan di rest area dia sah ya. Nah, orang-orang yang berkewajiban sholat Jumat alias laki-laki, wahai kaum laki-laki, kalau kalian nggak Jumatan, itu munafik ya. Itu adalah apa? Bentuk kemunafikan. Laki-laki tidak Jumatan itu bentuk apa? Kemunafikan ya. Hatinya tertutup dan dicatat menjadi orang-orang yang lalai. Nah, di dalam riwayat yang lain itu man taraka al-jumu'ah salasan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbi. Kalau dia sampai 3 kali ninggalin Jumatan, 3 kali nih, 3 pekan dia gak Jumatan, tidak sakit, tidak sedang safar ya kan, nggak ada uzur syar'i, kok nggak Jumatan, itu orang munafik itu ya. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hatinya itu mati itu ya. Hatinya apa tadi? Mati, dan dicatat sebagai orang apa? Munafik ya.
Jadi termasuk ciri-ciri orang munafik itu nggak Jumatan itu. Ciri-ciri orang munafik itu tidak apa tadi? Jumatan ya. Makanya indikator atau ciri orang muslim itu lihat saja dia Jumatan atau enggak gitu. Ya. Kalau dia enggak Jumatan berarti ya bukan muslim gitu ya. Kalau dia tidak ada udzur syar'i, enggak sakit ya kan. Maka Jumatan itu wajib ya. Jumatan itu adalah apa? Wajib bagi kaum laki-laki yang sehat, tidak sedang safar ya kan, dan dia merdeka ya. Adapun perempuan tidak wajib Jumatan, tapi kalau mau Jumatan boleh ya. Jadi nggak usah sholat duhur lagi nanti kalau pulang ya. Cukup Jumatan itu sebagai pengganti duhur bagi perempuan kalau perempuan mau ikut apa? Jumatan ya kan. Ikut Jumatan di Masjidil Haram itu ya emak-emak, ibu-ibu ya ikut Jumatan, di Masjid Nabawi juga ya. Di sebagian kita di Indonesia ya, masjid itu sebagian juga pada ikut Jumatan ya. Nanti kalau lantai 2 udah jadi ini Ramadan, akhwat semuanya wajib Jumatan ya, ikutlah. Juga wajib sih, maksudnya itu apa ya, afdolnya ikut aja gitu untuk mensyiarkan kampus, paham ya akhwat ya. Nanti kalau lantai 2 ini sudah apa jadi Ramadan ini udah dikeramikan itu, lihat toh udah keramikan di lantai 2 itu untuk akhwat itu. Tapi jangan ribut kalau Jumatan ya. Jadi akhwat itu kalau kadang tuh suaranya itu ya Allah ya karim, kayak suara lebah gitu di belakang kadang ya. Satu ngomong itu loh, ngomongnya banyak sekali gitu ya. Nah itu jangan dilakukan itu, batal nanti Jumatannya malah ya. Jelas ya. Jadi memang perempuan tidak wajib Jumatan, tapi boleh ikut Jumatan, paham ya? Iya. Nah, sebagian masjid kampung-kampung juga perempuan juga ikut juga Jumatan kalau muat ya, masjidnya kalau muat. Tapi insya Allah kalau masjid kampus UIK ini mau 10.000 orang juga muat itu, lantai 5 kok ya. Jadi kalian nanti yang akhwat juga diusahakan apa? Ikut apa? Jumatan ya. Faedahnya banyak, selain dapat sholat Jumat, dapat faedah khutbah ya, nasihat ya. Jelas ya. Jadi Jumatan ini adalah wajib bagi siapa tadi? Laki-laki balik, kemudian merdeka, sehat, sedang tidak apa? Safar. Jelas ya. Kalau perempuan dia tidak wajib Jumatan, tetapi kalau dia Jumatan, bagus itu ya. Ikut aja Jumatan kalau memang masjidnya muat ya, tidak berdesak-desakan. Tapi insya Allah kalau masjid kampus UIK ini muat insya Allah ya. Nanti di lantai 2 yang akhwat ya, ikutlah Jumatan. Kalau sedang tidak haid ya ikutlah Jumatan ya. Jelas ya semua ya. Nah ini karena Jumatan itu syiar ya, hari idnya orang Islam pekanan ya, disiarkan gitu, disiarkan ya. Jadi nanti yang santri-santri akhwat, Ustadz akan perintahkan untuk ikut sholat apa? Jumatan. Jelas ya? Nah, nanti di lantai 2 insya Allah. Walaupun memang akhwat gak wajib ya, tapi kalau Jumatan bagus ya, untuk mensyiarkan apa? Mensyiarkan sholat Jumat ya. Taib, hadis yang berikutnya, wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Hadis riwayat dari Salamah bin Aqwa ya. Ini Salamah bin Aqwa ini pendekarnya sahabat ya. Jadi orang yang sangat kuat ya. Dan Imam Bukhari banyak meriwayatkan hadis sulasiyat ya. Hadis yang sanadnya paling tinggi ya, hanya melampaui 3 saja perawi. Itu kebanyakan dari Salamah bin Aqwa ini ya.
Salamah bin Aqwa ya, ini pendekarnya sahabat ya, memang jago, pemberani ya, menghadapi musuh itu sangat dikenal ini Salamah bin Aqwa ya. Walaupun dia sendirian itu berani menghadapi musuh-musuh waktu itu ya. Dan itu terkenal di kalangan para sahabat ya, Salamah bin Aqwa ya. Jadi jawaranya sahabat itu namanya Salamah bin Aqwa ya. Qala, kata sahabat Salamah bin Aqwa, kunna, adalah kami, nusolli, kami salat, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal Jumu'ah, pada hari Jumat. Jadi kami sholat Jumat ya, Jumatan bersama Nabi. Summa, kemudian nansorifu, kami pulang ya, kami buyar ya. Jadi selesai Jumatan bubar gitu ya, pulang maksudnya. Walaysa lil hitan, dan tidak ada lil hitan, pada tembok ya, zillun, bayangan ya, yustadhallu, yang bisa dipakai untuk naungan, bihi, dengannya. Jadi kami sholat Jumat bersama Nabi ya kan, kemudian pulang. Ketika pulang itu ternyata masih panas, itu tembok itu belum ada bayangannya ya, belum ada bayangannya. Itu artinya apa? Makna hadis ini artinya Nabi SAW sholat Jumatnya itu betul-betul cepat di awal waktu, nggak diulur-ulur, sehingga jamaah pulang itu masih panas gitu ya. Tembok-tembok itu belum ada bayangannya ya. Jadi memang betul-betul memulai Jumatan itu di awal waktu ya, jangan diolor-olor ya. Kalau Jumatan itu waktunya udah tepat waktu, udah zuhur pun langsung ya, langsung dimulai ya, khatib naik mimbar ya, jelas ya. Wa fi lafdin li Muslim, dan lafaz ya, redaksi hadis di dalam riwayat Imam Muslim, kunna, adalah kami, nujammi'u ma'ahu, Jumatan bersama beliau ya, ketika zalati syams, ketika zawal ya, zawal itu lengser matahari ya ke barat ya. Summa narji'u, kemudian kami pulang. Natattabi'u alfai, natattabi'u, kami mencari-cari, alfai, bayangan ya, karena panas ya. Jadi memang Madinah itu ya panas, Mekah itu ya panas ya. Jadi kami itu kalau pulang nyari-nyari bayangan ya, untuk berteduh maksudnya ya. Untuk apa? Berteduh ya. Jadi artinya pas masih panas banget gitu ya, artinya pas di awal waktu, udah masuk ya, udah zawal. Zawal itu kalian lihat ya, waktu duhur itu kan zawal. Zawal itu artinya matahari kan di tengah terus geser ke barat, itu namanya zawal ya. Sudah zawal itu namanya waktu sholat duhur ya. Nah kalau pas zawal itu Nabi ya mulai Jumatan, dan kami pulang itu bayangan pohon atau bayangan tembok itu ya kan, kami cari-cari, artinya itu belum, bayangannya itu belum banyak betul gitu ya, sehingga kami nggak bisa berteduh ya. Jadi hadis ini memberikan isyarat kepada kita ya, bahwa sholat Jumat itu hendaklah
pas tepat ya waktu zuhur masuk ya itu segera dimulai ya, jangan ditunda-tunda ya. Memang kadang Nabi itu menunda sholat zuhur itu karena saking panasnya dan nunggu orang kumpul di masjid. Tapi kalau Jumatan enggak. Jumatan itu kalau udah waktu zuhur masuk, masuk ya sudah mulai gitu ya. Jelas ya? Itu makna hadis yang pertama. Nah, makna hadis yang kedua ini dipahami oleh madhab Hambali ya. Jadi Imam Ahmad dan Imam Ishaq itu berpendapat bahwa Jumatan dimulai sebelum masuk waktu zuhur itu sah ya. Jelas ya? Kenapa tadi? Karena kalau melihat hadis ini ya, Salamah bin Aqwa tadi kan udah pulang Jumatan, iya kan? Ternyata tembok-tembok itu belum ada apa? Belum ada apa? Bayangannya. Artinya apa? Artinya apa? Berarti mulai Jumatannya tadi sebelum apa? Zawal. Sebelum masuk waktu apa? Zuhur. Iya kan? Kan biasa kalau Nabi selain khutbah kan sholat. Nah sholatnya Nabi itu kadang baca suratnya Sabbihisma Rabbikal A'la ya. Dan terkadang baca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun ya kan. Kan itu butuh waktu itu. Tapi kata Salamah bin Aqwa, kami pulang itu ya, tembok-tembok itu belum ada apa? Belum ada bayangannya. Artinya belum masuk waktu zuhur Nabi sudah mulai apa? Jumatan. Paham? Ini pendapat siapa? Pendapat siapa? Imam Ahmad ya. Mazhab Hambali, Imam Ahmad ya. Nah, pendapat Imam Malik, nah ketika khotib naik mimbar sebelum waktu zuhur itu sah. Pendapat siapa tadi? Imam Malik ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini, Salamah bin Aqwa itu. Jadi logika Imam Malik tadi, kalau tadi kami bubar dari Jumatan, kemudian kami melihat tembok itu belum ada bayangannya, berarti apa? Nabi mulai khutbahnya sebelum apa? Sebelum apa? Waktu zuhur. Paham ya? Nah, jadi ada 3 pendapat tadi ya. Pendapat yang pertama apa? Maksud hadis ini adalah Nabi ya memulai Jumatan di awal waktu zuhur tepat gitu. Itu pendapat yang pertama. Ini pendapat jumhur ya. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Jumatan sebelum masuk waktu zuhur itu sah ya. Pendapat Imam apa? Ahmad. Nah, pendapat Imam Malik, Jumatan ya khutbah dimulai sebelum zuhur, waktu zuhur itu sah ya. Saking apa? Antusiasnya Nabi ingin apa? Jumatan itu betul-betul di awal apa? Waktu. Bisa jadi nanti sholatnya pas duhurnya gitu, tapi khutbahnya boleh sebelum apa? Masuk waktu apa? Zuhur. Jelas ya? Jadi ada 3 pemahaman tadi ya dari hadis ini. Tetapi ya ikhwah ya, lumrahnya ya, kebiasaannya di kita ya tetap di kita itu memulai Jumatan tetap masuk waktu sholat apa? Zuhur. Itu kebiasaan masyarakat Indonesia. Nanti kalau kalian tiba-tiba khutbahnya jam 11 bisa geger masjidnya, bisa rame ya. Nanti kalau malah masyarakat bertikai, ini khotib dari mana ini kok? Belum waktunya zuhur kok sudah apa? Khutbah. Malah ribut di masyarakat. Jadi pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik tadi itu ya,
Kalau dipraktekkan di kita itu nanti bisa ribut masyarakatnya, paham ya? Ya, makanya pakailah pendapat yang jumhur tadi, tetap Jumatan itu masuk pas waktu apa? Zuhur, jelas ya? Nah, tapi di awalnya ya, di awal. Tetapi kalau seandainya kan kadang orang itu saklek gitu ya. Kalau seandainya masih kurang 1 menit kok sudah naik mimbar assalamualaikum, nggak sah kan gitu kan? Nah, nggak bisa begitu juga, ya sah saja gitu. Kalau hanya kurang 1 menit 2 menit, ngikuti pendapat tadi, pemahaman dari Imam Ahmad dan Imam siapa? Malik, gak ada masalah. Kadang orang itu saklek ribut ya. Kadang itu saya ngelihat ya, penceramah itu ada penceramah saklek gitu ya. Kalau ada khotib ngucapin bismillahirrahmanirrahim kemudian assalamualaikum, nanti khutbahnya nggak sah. Itu orang saklek amat, ngaji fikihnya nggak pas itu ya. Jadi terkadang itu apa ya, ada orang yang sok hati-hati tetapi sebenarnya dia nggak paham fikih itu, paham ya? Ada juga orang yang sembrono, terlalu mempermudah padahal dia nggak paham fikih. Intinya kalian harus paham fikihnya gitu, jelas ya? Jadi hukum asal memulai Jumatan itu adalah apa? Di awal apa? Waktu, jelas ya? Di awal waktu. Artinya jangan ditunda-tunda ya. Nggak bisa kemudian misalkan kampus gara-gara ada akreditasi misalkan ya, Jumatannya ditunda setengah jam, jam 1 baru dimulai. Nggak boleh kayak gitu, paham ya? Tidak boleh. Walaupun yang datang presiden ke sini nggak boleh Jumatan ditunda atau dimundurkan, itu nggak boleh. Karena menyelisih sunnah Nabi tadi. Karena Nabi itu melakukan Jumatan itu di awal apa? Waktu ya. Bahkan kata Salamah bin Aqwa ini, kami pulang itu tembok-tembok itu belum ada bayangannya. Jelas ya? Jelas. Jadi intinya santri-santri itu harus ngerti ya fikih seperti ini ya. Fikih alternatif seperti ini ya. Jadi intinya Jumatan itu di awal waktu. Teng masuk Jumat, waktu duhur mulai ya. Khotib naik mimbar, udah. Dan khutbah itu jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya. Singkat, padat, nanti akan dijelaskan di sini ya. Yang justru lama itu sholatnya ya. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari Sahal bin Sa'd ya, radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma kunna naqilu, ma kunna tidaklah kami, naqilu kailulah ya. Jadi sahabat itu kebiasaannya dulu ya, kebiasaan sahabat itu salah satu sunnah Nabi itu kailulah. Kailulah itu biasanya tidur sejenak sebelum duhur, namanya kailulah. Kailu ya, Nabi memerintahkan kailulahlah kalian, karena setan itu tidak kailulah ya. Kalian diperintahkan untuk kailulah. Kailulah itu apa? Tidur sejenak sebelum apa? Zuhur, itu kailulah. Itu sunnah Nabi itu. Ya, sunnah Nabi itu begitu. Makanya ya kalian itu nanti kalau bikin lembaga pendidikan ya, bikin sekolah atau pesantren atau lembaga apa saja, atau apa ya, kantor lah, atau tempat bisnis, tempat pengajian, pesantren, itu kalau bisa setengah 12 kalau Indonesia itu kan adanya, kita itu jam 12 lebih berapa sih, lebih 5 kan ya. Nah setengah jam sebelum duhur itu istirahat gitu caranya, pakai kailulah. Dipakai apa? Kailulah. Kailulah itu apa? Tidur ringan, tidur sejenak sebelum apa? Duhur. Itu bagus, itu faedahnya bagus sekali.
Itu sunnah Nabi. Sahabat itu juga qailulah. Jelas ya? Cuman jarang yang mempraktekkan sunnah ini. Iya kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Masalahnya orang kita itu dablek kadang ya. Dikasih qailulah nanti malah tidurnya bablas sampai jam 2. Itu penyakit itu. Nah sunnah Nabi itu nggak begitu ya. Tidur sejenak aja, tidur ringan gitu. Tidur entah sambil rebahan gitu ya, 20 menit atau setengah jam lah maksimal itu ya. Nah kemudian bangun duhur itu fresh, badan itu enak ya, qailulah namanya ya. Jadi tidur sejenak sebelum duhur. Tetapi ma kunna nakilu, tidaklah kami qailulah kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak ada qailulah, paham? Wala nataghadza, dan tidak makan siang illa kecuali ba'dal jumu'ah, setelah Jumatan. Jadi ingat juga ya, makan siang itu jangan sebelum Jumat, setelah Jumat. Itu sunnahnya begitu. Paham? Dan di hari Jumat tidak ada qailulah. Kami nggak qailulah. Kenapa? Karena kalau qailulah itu nanti mereka nggak segera ke masjid itu. Ya. Mereka segera ke masjid. Ya, artinya karena biasa mereka qailulah, kemudian dari Jumat gak qailulah. Kenapa? Karena Nabi itu Jumatannya di awal waktu, ya, di awal waktu, betul-betul cepat gitu Jumatan Nabi itu. Dan kami nggak sempat makan siang dulu, ya. Ghoda itu makan siang. Kalau apa fatur ya. Fatur itu makan pagi ya. Kalau asya makan malam ya. Nah kami nggak melakukan makan siang kecuali setelah apa tadi? Jumatan. Jadi makannya ditunda sampai selesai apa? Jumatan. Nah hadis ini panjang sebenarnya. Nah sahabat muhajirin dulu ya, itu biasa kalau habis Jumat itu ada emak-emak dari kalangan sahabat, ada ibu-ibu ya, biasa ibu-ibu Ansar. Itu kalau habis Jumatan suka ngasih makan sahabat-sahabat apa? Muhajirin ya. Ya. Idza kana yaumul jumu'ah tanzi'u usulas silqi fataj'aluhu fi qidrin. Summa taj'alu alaihi qabdatan min syairin tadhanuha. Jadi ceritanya itu ya, ada seorang ibu-ibu dari kalangan sahabat itu biasa kalau hari Jumat itu beliau bikin makanan ya. Nah makanan itu biasa ya kan dihidangkan untuk para sahabat ya. Nah kata sahabat, wa kunna nansarifu min salatil jumu'ah. Nah, kalau kami sudah bubar dari salat Jumat, ya, fanusallimu 'alaiha, kami biasa datangin salah seorang emak-emak tadi, ibu-ibu